Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ruth Archana Sihombing dari kelas Instrumentasi 5A NPT 41220099. Mohon izin, di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk mengerjakan paket tracer bagian 9.3.3 tentang HSRP Configuration Guide. Ini diambil dari Cisco NetaCAD. Baik, langsung saja di sini kita sudah diberikan oleh sebuah, topologi jaringan, yaitu di sini bisa kita lihat sendiri, topologi jaringan ini terdiri dari 3 buah router, ini router 1, router 2, dan juga router 3. Nah, kemudian dari router 1 ini berhubungan dengan switch 1 dan, PCA dan juga demikian, router 2 berhubungan dengan S3 dan juga PCB. Masing-masing di sini sudah mempunyai LAN, yaitu bisa kita lihat sendiri di sini ada LAN 1 dan juga LAN 2. Nah, untuk R2 sendiri juga langsung berkomunikasi dengan internet dan juga web server dengan IP 209.165.200.226. Di sini kita juga sudah diberikan addressing table terdiri dari R1, R2, internet, HSRP virtual gateway, S1, S3, PCA, PCB, dan juga web server yang nantinya akan kita gunakan dalam konfigurasi. Oke, baiklah, di sini kita, diminta untuk mengkonfigurasi, router aktif dari HSRP, kemudian kita mengkonfigurasi, router standby dari HSRP, dan yang terakhir kita, memverifikasi operasi dari HSRP. Nah, jadi sebelumnya saya jelaskan kenapa, apa perbedaan antara router aktif dan router standby. Jadi router aktif adalah router yang akan bekerja secara langsung, eee, mengeksekusi perintah yang dijalankan. Sedangkan untuk, router standby itu, router yang akan, siaga dan menjadi, pengganti utama ketika si router aktif ini mengalami gangguan atau down. Jadi ketika suatu router itu router yang sedang bekerja mengalami gangguan atau down, maka router standby, langsung menggantikan si router aktif itu, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke instruksi yang pertama. Di sini kita diminta untuk memverifikasi konektivitasnya. Nah, step yang pertama harus kita lakukan adalah kita melakukan trace jalan web server dari PCA. Jadi dari PCA ini kita diminta untuk men-trace apakah itu sudah berjalan dengan baik gitu. Kita di sini klik PCA dan juga buka command prompt. PCA. Kemudian kita masuk ke command prompt. Nah, kemudian jika sudah, kita masuk ke PCA web server dengan mengeksekusi paket yang ini. Jadi kita diminta untuk mengetikkan perintah yang ini. 209, salah ya, tracer dulu, tracer 209 titik 165.200.226. Nah, ini IP dari mana sih si 209.165.200.226? Ini adalah IP dari web server. Jadi kita akan mengetes apakah si PCI ini memiliki konektivitas dengan web server. Oke, kita enter. Oke, kita tunggu. Oke, sudah komplit. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jadi si PCI itu dia melalui alamat IP mana saja sehingga bisa sampai ke web server. Ini untuk kita gunakan dressing table-nya untuk membantu. Jadi di sini si PCI itu melalui IP 192.168.1.1. Nah, kita cari di sini dia melalui yang mana itu? Melalui yang ini ya, yang PC yang switch 1, 192.168.1.1. Dia melalui yang PC, yang switch 1. Kemudian setelah dari switch 1, benar ya di sini PCA melalui switch 1. Setelah melalui switch 1, dia menuju ke 10.1.1.2. Kita cari 10.1.1.2. Itu masuk ke R1 ya, 10.1.1.2. Kemudian setelah itu dia masuk ke IP 10.100.100.2. Kita cari 10.100.1.2. Dia masuk ke
ini ke router 2. Betul ya, berarti dari switch 1 ke R1 kemudian ke R2, selanjutnya dia masuk ke 290.156.200.226. Nah, itu adalah IP dari web server. Jadi benar ya. Jadi jalannya PCA ke S1, R1, R2 internet kemudian ke web server. Oke, kita close. Nah, jika sudah kita kemudian di sini ditanya, device yang mana pada jalan PCA yang ja maaf saya ulangi, device mana yang on pada jalan PCA menuju web server. Tadi bisa kita lihat ya, switch 1, router, R2, dan juga web server. Nah, kita di sini menggunakan addressing table-nya yang tadi untuk menentukan. Ini sudah kita tentukan tadi ya, di PCA. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 2. Nah, trace the path on to the web server from PCB. Di sini kita minta untuk melakukan pengulangan seperti yang kita lakukan di PCA. Jadi yang kita lakukan tadi di PCA kita juga lakukan di PCB. Untuk mengetahui jalannya PCB itu menuju ke web 2 web server itu melalui mana saja. Berarti kita buka dulu PCB, kemudian command prompt. Nah, kita ketikkan aja tracer 209.15165.200.226. Oke, kita tunggu lagi. Nah, ini juga bisa kita buktikan lewat addressing table. Jadi di sini si PCB itu melalui IP ini 192.168.1.3 yang mana itu adalah switch 3 192.168.1.13. Nih ya, titik 3 yang ini. Titik 3 itu menggunakan default gateway-nya. Kemudian setelah dari S3 dia menuju ke 10.1.1.2 yaitu ini ya, menggunakan router 3. Kemudian 10.100.100.2. Nah, setelah itu dia masuk ke routernya, ke internetnya. 10.100.100.2 dia masuk ke internetnya, kemudian yang terakhir adalah menuju ke web server. Ini adalah IP dari dari web server. Jadi benar ya. Oke, kita close lagi. Nah, jika sudah, step ketiga kita diminta untuk mengobservasi eh, network network tersebut pada R3 yang tidak tersedia. Nah, di sini kita diminta untuk mengamati ketika jalur pada R3 ini tidak tersedia, apakah akan sama seperti tadi. Nah, di sini kita diminta untuk menghapus kabel antara R3 dan juga S3. Kita klik ini, kemudian kita klik kabel yang akan kita hapus. Oke, sudah kita hapus. Nah, sudah kita hapus, kemudian di sini buka command prompt pada PCB, kemudian kita diminta untuk mengeksekusi lagi perintah tracer PCB. Ini ya, ini bisa kita copy saja. PCB, nah, enter. Nah, kita lihat apakah setelah kabelnya ini terputus, bagaimana cara jalan PCB ini? Oke, di sini akan ada biasanya ini time round out ya. Jadi kita tunggu. Nah, request time out atau RTO, biasa disingkat RTO. Ini request time out lagi, kita tunggu sampai selesai.
Ini tracing route, tuh 209.165.200.226 itu artinya apa? Artinya kita men-tracing, rutenya, men-tracing jalannya menuju web server itu melalui apa saja. Nah, di sini kenapa, request timeout dan di sini tidak ada hasil, gara-gara kabel antara R3 dan juga S3 sudah kita lepas. Jadi si PCB ini nggak punya jalan lagi ke web servernya gitu. Oke, seperti itu dan ini akan terus berlanjut. Oke, kita close. Nah, ini membuktikan bahwa, kita memerlukan penghubung atau kabel antara, router 3 dan juga switch 3. Nah, di sini kita, diminta untuk membandingkan, output-nya dengan output yang telah kita, eee, kerjakan sebelumnya. Jadi kita di sini minta, dibandingkan output yang ini sama yang ini. Jelas output yang pertama memiliki hasil karena Eee, antara S3 dan juga R3 itu tersambung, tetapi yang kedua tidak memiliki hasil karena kabelnya sudah kita lepas, gitu. Oke, ini selanjutnya kita memasang kembali kabel yang tadi sudah kita lepas dari R3 ke S3. Di sini kita diminta untuk mengklik connection icon, in the lower left corner to the PT below. Nah, ini adalah connection icon, kemudian kita diminta, memilih copper straight through. Inilah kabel dari copper straight through. Kemudian di sini kita diminta untuk mengklik S3 dan memilih Giga Ethernet 02. Kemudian kita klik lagi ke R3 dan memilih Giga Ethernet 00. Oke, ini sudah terhubung kembali. Nah, setelah lampu dari kabel itu berwarna hijau, kemudian kita harus mentes koneksinya dengan memping web server. Nah, pingnya harus sudah sukses. Misalnya nih kita tarik sebuah email. Oke, apakah dia berhasil memping dari PCB? Nah, untuk memping caranya sama seperti tadi. Kita restart lagi. Harusnya sudah berhasil kembali lagi seperti ini karena kabelnya sudah kita pasang kembali. Dan benar ya, ini sudah kembali seperti hasil yang di sini. Oke, jika sudah kita close lagi. Nah, kita masuk ke part 2 yaitu mengkonfigurasi HSRP aktif dan juga standby routers. Ini yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita akan mengkonfigurasi router standby dan juga router aktif. Di sini kita yang pertama diminta untuk mengkonfigurasi HSRP pada R1. Jadi R1 ini akan kita konfigurasi HSRP-nya. Oke, kita masuk ke perintah yang A, yaitu konfigurasi HSRP pada Gigabit Ethernet 01 LAN interface pada R1. Jadi kita ketuk pintu dulu yaitu enable, kemudian konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita masukkan perintah interface Gigabit Ethernet 0/1. Interface Gigabit Ethernet 0/1. Nah, jika sudah, kita diminta untuk menspesifikasikan protokol HSRP dengan nomornya itu, kemudian di sini, ada 2 versi. Nah, di sini kita menggunakan versi yang satu, yaitu versi standby, menggunakan, yang disupport oleh IPv4 addressing. Seperti di sini kita masukkan perintah standby version 2, kita enter. Jika sudah, kita mengkonfigurasi alamat IP pada virtual default gateway. Nah, alamat ini harus sudah dikonfigurasi dengan host yang dibutuhkan sehingga pada service default gateway itu mengulangi interface fisikal alamat pada router yang sebelumnya sudah kita konfigurasi pada host. Jadi selanjutnya kita masukkan perintah standby 1 IP 192.168.1.254. Kita enter. Oke, jika sudah kita masuk ke step yang D. Kita mendesain router aktif untuk HSRP group. Nah, router yang akan digunakan sebagai gateway device nanti itu harus menjadi
tidak aktif atau tidak digunakan. Nah, kita diminta untuk memspesifikasikan, prioritas pada router interface. Di sini kita masukkan perintah standby standby 1 priority 150. Oke, jika sudah kita kemudian di sini R1 akan mengoperasikan router aktif dan juga traffic-nya dari dua lanes yang digunakan pada default gateway. Selanjutnya, jika ini adalah desirable, maka router aktif menyimpulkan bahwa eee, peran ketika itu datang terjadi lagi. Nah, kita akan mengkonfigurasinya lagi pada standby router. Berarti di sini perintahnya standby 1 print. Oke. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke step 2, yaitu mengkonfigurasi HSRP pada R3. Nah, kita close dulu. Mengkonfigurasi R3 yang berkoneksi dengan LAN 2 yang ini, berarti R3 yang ini kita klik. Nah, di sini kita diminta untuk mengulangi step 1B dan 1C di atas, berarti step 1B dan juga step 1C. Kita pertama ketuk pintu dulu. Enable konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita masukkanlah perintah dari si 1B. Berarti standby version 2. Oh, kita masukin dulu interface J0/1, kemudian standby version 2. Nah, jika sudah kita masukkan lagi ke yang C, standby 1 IP 192.168.1.254. Maaf, ini ada yang salah. Standby 1 IP 192.168.1.254. Oke, nah jika sudah kita langsung masuk ke step yang ketiga karena step 2 sudah kita close step 2, masuk ke step 3. Di sini kita diminta untuk memverifikasi konfigurasi dari HSRP. Nah, verify HSRP dengan menggunakan dengan menggunakan perintah show standby pada R1 dan juga R3. Kita sini pertama yang kita klik adalah R1. Kemudian kita masukkan perintah. Nah, untuk perintahnya sendiri seperti yang ini ya. Di show standby. Kemudian ini ada yang salah, show. Nah, kita exit dulu ya, exit lagi. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita show standby. Oke, jika sudah seperti ini, sama ya, bisa kita lihat di sini, Gigabit Ethernet 01, grup 1, versi 2, state is active, kemudian sini virtual IP address is 192.168.1.254, sama ya. Jika sudah kita close lagi, kemudian kita mengulangi hal yang sama pada router 3. Berarti kita exit lagi, kemudian show standby. Oke, ini sudah juga apakah sama? Kita bisa lihat gigabit. Oh, salah ya. Di sini harusnya dia interface J01. Oke, baiklah kita ulang. Konfigurasi terminal interface J0/0.
kemudian standby version 2, kemudian standby 1 IP 192.268.1.254. Oke, standby 1 IP 192.168.1.254. Sebentar, ini ada yang salah. Nah, ini 254. Oke, jika sudah, kita masuk ke perintah yang ini lagi, kita show standby, kita exit dulu. Exit lagi. Kemudian masuk ke perintah show standby. Oke. Nah, ini juga kita bisa lihat sudah sama ya. Gigabit Ethernet 0/0, kemudian virtual IP address-nya 192.168.1.254. Oke, jika sudah kita lanjutkan ke perintah selanjutnya. Nah, kalau tadi kita cuma menggunakan perintah show standby, di sini kita diminta untuk menggunakan show standby brief. Jadi, kita masukkan lagi perintah di R1. Show standby brief. Nah, ini bisa kita lihat juga sudah sama. P indicates configure to preempt. J gig 011 P active local 192.168.1.3 192.168.1.254. Sudah sama ya yang ini dan di sini. Kemudian kita close. Yang terakhir kita buat di R3. Standby. Show standby. Brief. Lagi buat video. Lagi buat video. Kemudian di sini kita sudah bisa melihat ini juga sama yaitu P indicates configure to preempt. Oke, jika sudah kita kemudian close, kita masuk ke step yang ketiga yaitu mengubah default gateway address pada PCA, PCC, S1 dan juga S3. Kita klik dulu PCA, kita close, kita masuk IP configuration. Di sini default gateway-nya kita ubah dari 192.168.1 ini kita ganti jadi 254. Nah, ini juga dari oke, jika sudah kita close. Sama PCB juga kita lakukan hal yang sama, IP configuration. Ini kita ganti jadi 254. Oke, jika sudah kita close lagi. Nah, kita buat juga pada S1. Nah, di sini kita masukkan perintah enable konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan perintah standby 1, kita masukkan standby 1 IP 192 IP 192.168.1.254.
Oke. Oh, ini salah ya, ada yang salah. Nah, di sini kita, bagaimana caranya untuk, di S1 dan S3 untuk mengubah, default gateway-nya. Berarti kita gunakan IP default gateway. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.254. Oke, sama kita lakukan hal yang sama di switch 3. Kita enter, kita enable, kita konfigurasi terminal, kita ganti default gateway-nya berarti IP default gateway menjadi 192.168.1.254. Kita enter. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk selanjutnya kita diminta untuk mengobservasi operasi dari HSRP. Di sini kita diminta untuk membuat router aktif menjadi tidak tersedia. Di sini kita diminta untuk membuka PCB, kemudian command prompt. Nah, kita diminta untuk mengetikkan ini lagi ya, reset bisa kita copy saja. Copy PCB, kita paste, kita enter. Nah, di sini dibilang bahwa reset request could not find host 290.165.200.226. Nah, berarti di sini kita lanjut ke step 2 yaitu memutuskan koneksi ke R1. Kita diminta untuk menghapus koneksi dari R1, yaitu ini R1 dan S1 ya. Nah, kemudian jika sudah, kita diminta kembali ke PCB, kemudian masukkan perintah yang sama. Tracer 209.165.200.226. Oke, di sini oh tadi ini gara-gara karena ada titiknya harusnya tidak menggunakan titik ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa tetap berjalan, tetap untuk alamatnya tetap diberikan, tapi di sini request yang bagian kedua request time error. Request time out. Nah, di sini setelah itu kita diminta apa perbedaan dari trace sebelumnya bahwa trace yang sebelumnya itu dia yang bagian kedua ada, tapi yang bagian ketiga bagian di sini dia tidak ada yang bagian kedua. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengembalikan kabel R1 seperti biasa, seperti tadi kita klik yang copper straight through, kita hubungkan ke R1 di Gigabit Ethernet 01 dan juga S1 di Gigabit Ethernet 02. Oke. Setelah itu kita diminta kembali lagi ke PCB, kemudian kita laksanakan perintahnya tadi. Paste. Oke. Apakah ada perbedaan dari yang ini yang kita lakukan? Bisa kita tunggu sebentar. Nah, sama saja ya untuk yang di langkah yang kedua pasti request timeout. Nah, baik di sini juga kita bisa melihat bahwa untuk komplesinya sudah 100%, artinya kita sudah menjalankan semua perintah dengan baik, tidak ada yang kurang. Kita bisa cek result juga, kemudian kita ke assessment items. Di sini juga sudah tercentang dengan semuanya, artinya semua instruksi sudah kita jalankan. Dan kita berhasil untuk mengkonfigurasikan HSRP. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.